Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bersama saya Novrianti, SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang larutan asam basa. Ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian asam dan basa menurut Arrhenius. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pengertian asam dan basa menurut Bronsted-Lowry. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan pengertian asam dan basa menurut Lewis. Istilah asam berasal dari bahasa Latin acetum, yang berarti cuka. Istilah basa berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Sudah lama kita ketahui bahwa asam dan basa saling menetralkan. Teori asam basa. Yang pertama, teori asam basa Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang dalam air melepaskan ion H+. Basa adalah zat yang dalam air melepaskan ion OH-. Jumlah ion H+ yang dapat dihasilkan oleh satu molekul asam disebut valensi asam. Sedangkan ion negatif yang terbentuk dari asam setelah melepaskan ion H+ disebut ion sisa asam. Ada beberapa contoh asam yang dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama, HF atau asam fluorida. HF apabila dilarutkan dalam air, ia akan menghasilkan ion H+ dan ion F-. Karena menghasilkan ion H+, makanya HCl disebut dengan asam menurut Arrhenius. Nilai valensi dari asam fluorida adalah 1 yang dilihat dari jumlah H+ yang dihasilkan oleh asam fluorida. Sisa asam yang dimiliki oleh asam fluorida yaitu F-. Yang kedua, HCl atau asam klorida. HCl apabila dilarutkan dalam air, ia akan menghasilkan ion H+ dan ion Cl-. Karena menghasilkan ion H+, makanya HCl disebut dengan asam menurut Arrhenius. Asam klorida memiliki valensi asam sama dengan 1. Karena asam klorida ketika dilarutkan dalam air menghasilkan 1 ion H+. Sisa asam dari asam klorida yaitu Cl-. Berikutnya yaitu asam bromida. HBr apabila dilarutkan dalam air, ia akan menghasilkan ion H+ dan ion Br-. Karena menghasilkan ion H+, makanya HBr disebut dengan asam menurut Arrhenius. Nilai valensi asam dari asam bromida adalah 1. Karena ketika asam bromida dilarutkan dalam air, ia akan menghasilkan 1 buah ion H+. Dan sisa asamnya adalah Br-. Kemudian ada HCN atau asam sianida, yang apabila dilarutkan dalam air, dia akan menghasilkan ion H+ dan ion Cn- dengan nilai valensi asam sama dengan 1 dan sisa asam adalah Cn-. Kemudian ada asam sulfat atau H2S. H2S apabila dilarutkan dalam air, ia akan menghasilkan 2 ion H+ dan S2-. Valensi asam
dari asam sulfida adalah sama dengan 2. Karena asam sulfida jika dilarutkan dalam air menghasilkan 2 ion H+. Sisa asam pada asam sulfida yaitu S2-. Seperti yang tertera di tabel, ada banyak contoh asam menurut Arrhenius. Hanya saja ada asam yang memiliki valensi 1, 2, dan 3, di mana nilai valensi asam yang dituliskan merupakan jumlah ion H+ ketika larutan tersebut dilarutkan ke dalam air. Berikut merupakan beberapa contoh basa. NaOH atau natrium hidroksida. Natrium hidroksida jika dilarutkan dalam air maka akan melepaskan ion Na+ dan OH-. Karena melepaskan ion OH-, makanya NaOH disebut basa menurut Arrhenius. Valensi dari natrium hidroksida sama dengan 1 karena ketika NaOH dilarutkan dalam air melepaskan 1 ion OH-. Contoh berikutnya yaitu kalium hidroksida atau KOH. KOH jika dilarutkan dalam air maka akan melepaskan ion K+ dan OH-. Karena melepaskan ion OH-, maka KOH disebut basa menurut Arrhenius dengan nilai valensi basa sama dengan 1. Kemudian ada magnesium hidroksida atau MgOH 2 kali. Magnesium hidroksida jika dilarutkan dalam air maka akan melepaskan ion Mg2+ dan 2 OH- dengan valensi basa sama dengan 2. Karena ketika MgOH 2 kali dilarutkan dalam air, maka ia akan melepaskan 2 OH-. Angka 2 yang digunakan sebagai valensi basa. Dan ada beberapa contoh lain yang telah ditampilkan pada tabel yang menyatakan valensi 1, valensi 2, dan valensi 3. Nilai valensi basa ini dilihat dari jumlah ion OH- yang ditimbulkan ketika senyawa tersebut dilarutkan dalam air. Berapa jumlah ion OH- yang dilepaskan? Itulah nilai dari valensi basanya. Teori asam basa Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah spesies yang memberikan atau donor proton. Basa adalah spesies yang menerima atau aseptor proton. Berarti teori Bronsted-Lowry ini didasarkan pada serah terima proton. Setelah asam mendonorkan protonnya,
berarti proton atau H+-nya berkurang 1. Maka asam akan membentuk basa yang disebut dengan basa konjugasi. Sedangkan basa sebagai aseptor proton, berarti proton atau H+-nya bertambah 1. Maka basa akan membentuk asam yang disebut dengan asam konjugasi. Nah, asam dengan basa konjugasi dan basa dengan asam konjugasinya disebut dengan pasangan asam basa Bronsted-Lowry. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa ciri dari asam basa konjugasi adalah yang pertama, hanya beda 1 H+. Yang kedua, jumlah H asam lebih banyak dibandingkan dengan jumlah H basa. Contohnya, HCl ditambah H2 setimbang Cl- ditambah H3O+. Jika ada reaksi di atas, biasanya yang ditanyakan adalah pasangan asam basa konjugasi yang harus diketahui. Asam basa konjugasi hanya beda 1. H pasangannya Cl-, H2O pasangannya H3O+. Jadi, pasangan asam basa konjugasinya yaitu yang pertama HCl dan Cl-. Yang kedua H2O dan H3O+. Untuk menentukan mana spesies asam basa konjugasi dan perlu diingat bahwa jumlah H asam lebih banyak daripada jumlah H basa. Berarti untuk HCl dan Cl-, si HCl ini adalah asam karena hanya lebih banyak dari Cl-. Maka HCl-nya bersifat asam, sedangkan Cl-nya bersifat basa konjugasi. Kemudian H2O dan H3O+. H2O bersifat basa, sedangkan H3O+ adalah asam konjugasi. Terus jika ada pertanyaan yang berkaitan dengan asam basa Bronsted-Lowry, misalnya, kenapa HCl bersifat asam? Jawabannya adalah karena HCl memberikan H+-nya ke H2O. Berarti H2O menerima proton. Makanya H2O disebut basa. Karena HCl berkurang H+-nya, maka membentuk Cl-. Sedangkan H2O bertambah H+-nya sehingga membentuk H3O+. Mari kita simak contoh soal
dari asam basa Bronsted-Lowry berikutnya, yaitu NH3 ditambah H2O setimbang NH4+ ditambah OH-. Oke, langkah awal kita tentukan dulu pasangannya. NH3 berpasangan dengan NH4+ karena hanya beda 1 H+. Sedangkan H2O berpasangan dengan OH- karena hanya beda 1 H+ juga. Berarti pasangan asam basa konjugasi yang pertama adalah NH3 dan NH4+. Yang kedua H2O dan OH-. Sekarang mari kita tentukan mana asam basa, basa konjugasi, dan asam konjugasinya. Untuk NH4 dan NH3, NH3 memiliki jumlah H yang lebih sedikit. Berarti NH3 ini sebagai basa. Maka NH4+ adalah asam konjugasi. Dan untuk H2O, H2O adalah asam, OH- adalah basa konjugasinya. Sangat mudah dipahami ya anak-anakku. Di sini terlihat betul bahwa H2O memiliki jumlah H lebih banyak dibandingkan dengan OH-. Makanya H2O bersifat asam. Mari kita perhatikan satu buah lagi contoh untuk asam basa Bronsted-Lowry. NH3 ditambah HCO3- setimbang NH2- ditambah H2CO3. Oke, langkah awal kita tentukan dulu pasangannya. NH3 berpasangan dengan NH2- karena hanya beda 1 atom H. Sedangkan HCO3- berpasangan dengan H2CO3 karena hanya beda 1 H. Berarti pasangan asam basa konjugasi yang pertama adalah NH3 dan NH2-. Yang kedua HCO3- dan H2CO3. Mari kita tentukan asam basa, basa konjugasi, dan asam konjugasinya. Untuk NH3 dan NH2-, NH3 memiliki jumlah H yang lebih banyak. Berarti NH3 ini sebagai asam. Maka NH2- adalah basa konjugasi. Dan HCO3- adalah basa. Maka H2CO3 adalah asam konjugasinya. Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu teori asam basa Lewis. Asam adalah suatu molekul atau ion yang dapat menerima pasangan elektron. Sedangkan basa adalah suatu molekul atau ion yang dapat memberikan pasangan elektron. Siswa-siswaku, biar lebih mudah kalian mengingat teori asam basa Lewis, kalian cukup dengan membandingkannya dengan teori asam basa Bronsted-Lowry. Pada teori asam basa Bronsted-Lowry, asam itu adalah yang memberikan pasangan proton atau H+. Sedangkan pada teori asam basa Lewis, asam adalah yang menerima pasangan elektron.
Jadi bedanya pada Bronsted-Lowry itu adanya serat terima proton atau H+. Sedangkan pada asam basa Lewis itu menerima dan memberikan pasangan elektron. Oke, untuk kita dapat memahami seperti apa proses teori asam basa Lewis, yaitu proses menerima pasangan dan memberikan pasangan elektron, mari kita lihat contoh berikut, yaitu pada NH3 dan BF3. Nah, pada contoh ini yang perlu kita perhatikan yaitu pasangan elektron bebas dari masing-masing unsur yang terlibat dalam senyawa tersebut. Misalnya NH3. NH3 berarti ada 1 N dan ada 3 buah H mengelilingi N. Nah, di gambar yang telah kita perhatikan bersama ini, ada ikatan antara N dengan ketiga buah H. N itu memiliki elektron valensi sebanyak 5. Yang 3-nya sudah diberi dan diikatkannya dengan atom H. Tersisalah 2 elektron valensi pada atom N. Kemudian kita perhatikan BF3. B itu memiliki elektron valensi 3 dan ketiga-tiganya telah diikatkannya ke masing-masing F. Nah, disinilah kita dapat melihat siapa yang bersifat asam dan siapa yang bersifat basa. Kembali kita perhatikan, asam itu menerima pasangan elektron, sedangkan basa memberikan pasangan elektron. Nah, dari gambar ini kita dapat melihat bersama kalau N itu memiliki pasangan elektron bebas sebanyak 2. Ada kemungkinan nitrogen yang akan memberikan pasangan elektronnya kepada B, karena B tidak memiliki pasangan elektron bebas. Sangat mudah kan cara kita membedakan yang mana asam dan yang mana basa antara teori asam basa Lewis.